Ya, kembali kami hadirkan Smart Business Talk di Sapa Indonesia Pagi. Kalau Anda mengikuti berita-berita akhir-akhir ini, mungkin Anda sudah melihat bagaimana perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini semakin mengental, dan tampaknya kalau kita lihat salah satu yang terbaru adalah bagaimana perang dagang yang terjadi dan berdampak pada Huawei dan hubungannya dengan Google yang akhirnya membuat perusahaan tersebut akhirnya bermasalah kalau memang menggunakan operating system Android. Nah, ini bagaimana dampaknya perang dagang yang tampaknya semakin intens ini antara Tiongkok dan Amerika Serikat terhadap perekonomian di Indonesia dan juga terhadap bisnis Anda ataupun Anda sebagai seorang karyawan. Bagaimana kita harus menyikapi dan mengantisipasinya. Sudah ada di studio Kompas TV pelatih kesuksesan nomor 1 versi majalah marketing, Tung Desamoringin. Selamat pagi, Pak Tung. Pagi yang dahsyat. Dahsyat, Pak Tung. Ini juga dahsyat nih, Pak Tung, nih. Ya. Antara dua mungkin raksasa ekonomi. Betul, ya. Ini raksasa ekonomi di dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Kemarin Huawei mungkin pukulan terbaru karena mereka tidak bisa menggunakan operating system. Saya juga tadi cerita bahwa Forbes mengeluarkan laporan handphone Huawei P30 yang tadinya $1.150, sekarang kalau mau dijual lagi cuma $130. Jatuh sekali, ngedrop sekali gitu untuk harganya, itu laporan dari Forbes. Nah, Indonesia sendiri, apalagi mungkin saya sebagai mungkin pemilik usaha menengah atau kecil, atau saya sebagai karyawan, harus menyikapi atau mengantisipasi nggak sih ini? Jadi selalu kita harus waspada, karena tidak waspada tahu-tahu bisnis kita bisa hilang begitu aja. Kok nggak tahu kenapa ini gitu ya? Tahu-tahu ada faktor besar dari mana tahu gitu. Yang disalahkan pemerintah, padahal situasi ekonomi dunia yang bermasalah. Dengan adanya perang dagang ataupun perang tarif ini, di mana masing-masing negara baik Tiongkok maupun mulai dari Amerika dulu mengenakan tarif sampai 200 miliar US dollar barang-barang yang masuk ke sana, sedangkan balas lagi sekian puluh miliar. Apa yang terjadi? Produsen-produsen ini kan tidak 100% manufaktur ini yang saling kirim barang ini, bahan dasarnya kan bukan dari negaranya mereka sendiri. Bukan satu negara doang. Dari seluruh dunia toh, termasuk dari Indonesia. Juga. Jadi kalau di Indonesia antisipasinya bahwa nanti ekspornya ini kalah, sudah mulai gitu ya, kalah dengan impor. Kenapa kok itu terjadi? Kan Indonesia kan kirim barang untuk diproduksi. Kirim-kirim istilahnya bahan baku untuk diproduksi baik di Tiongkok maupun dari Amerika. Nah, sekarang mereka sudah tidak ekspor dulu, masih di ban gitu ya. Karena kalau dikasih perang tarif, apa yang terjadi? Harganya kan jadi mahal tuh. Dengan harganya mahal, pembelinya banyak atau sedikit? Sedikit jadinya. Kalau pembelinya lebih sedikit, manufakturnya semakin sedikit lagi, bisa berhenti. Nah, pesan barangnya, suppliernya stop juga. Stop juga. Nah, dengan situasi bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga terjadi hal yang sama. Akibatnya mereka tadinya mau ekspansi, jadi ekspansi nggak? Nggak jadi. Ya. Nggak jadi. Terus kemudian rekrut karyawan, jadi nggak? Nggak jadi pasti. Nggak jadi juga. Nah, terus kemudian mau marketing, ada beberapa perusahaan menganggap itu menakutkan. Akibatnya, jadi dia tidak berani mengeluarkan biaya lagi. Dengan seperti itu, barang konsumsinya mereka untuk pesan lagi, mungkin tadi sekarang yang namanya bahan bakunya juga menurun, sekarang bahan jadi yang untuk Indonesia mau ekspor ke luar negeri juga menurun, karena ekonomi dunianya bisa menurun gitu ya. Jadi bukan salahnya pemerintah Indonesia, siapapun presidennya juga akan ekspornya akan turun. Memang kondisinya lagi sulit dan perang dagang ini semakin memperlambat itu ya, pertumbuhan ekonominya mau tidak mau karena saling nunggu. Ini yang terjadi. Pertanyaannya, masalah ini kan selalu ada peluang kan gitu ya. Nah, seharusnya. Masalah ini timbul di mana? Dengan adanya kalau ekspor kita kalah dengan impor, sedikit banyak akan mengurangi cadangan devisa. Kalau cadangan devisa berkurang, pemerintah Indonesia akan terus mempertahankan bagaimana supaya rupiah, kalau enggak cadangan devisa berkurang, suatu waktu diserbu oleh hedge fund asing seperti semacam George Soros ya bisa pingsan-pingsan. Untuk itu kan harus cadangan devisanya cukup kuat. Nah, entah rupiah dilemahkan pelan-pelan gitu ya, seperti zaman 2012 yang pertama kali kita sepanjang 50 tahun kita kalah defisit itu. Jadi tidak pernah kalah. Yang namanya ekspor sama impor itu Indonesia biasanya selalu banyak ekspor. Akibatnya cadangan devisanya nambah. Tahun 2012 jebret kita kalah. Kalah, wah, para menteri pemerintah pada waktu itu ya satu, mencetak uang lebih banyak gitu dan kemudian melepaskan sedikit-sedikit untuk supaya rupiah melemah. Karena kalau terlalu dramatis bahaya sekali. Shock gitu ya. Nah, ini kan berarti ada dampak tidak langsung terhadap perekonomian dan juga otomatis perekonomian yang kita berbicara mungkin perusahaan tempat kita bernaung ataupun usaha kita lah gitu. Ini kan bahkan kalau tadi dikatakan penyedia kita Indonesia sebagai salah satu penyedia bahan baku, entah itu bagi Tiongkok atau Amerika untuk memproduksi sesuatu ataupun negara lain yang juga terdampak akhirnya terhadap hal tersebut. Lalu saya sebagai mungkin pemilik usaha ataupun bekerja pada perusahaan yang menyediakan itu,
Bagaimana saya bisa mengantisipasi agar kalau ini semakin buruk, keuangannya masih bisa bertahan gitu? Nah, kita peka-peka terhadap melihat peluang. Pemerintah tentu saja akan berusaha untuk memberikan insentif menggenjot ekspor. Dan kemudian sama juga nanti bisa protektif juga seperti zaman dulu. Barang-barang mewah. Wah, kalau Anda mau impor barang-barang mewah, tarifnya dipasang juga, saling perang tarif kan, supaya impornya tidak terlalu meledak gitu ya. Nah, ini kemungkinan terjadi akan seperti itu juga, saling balas untuk perang tarifnya, terus kemudian akan memberikan insentif produsen-produsen dalam negeri supaya dia bisa ekspor, dan plus lagi supaya menelan bahan baku yang ada di Indonesia supaya tidak perlu mengandalkan di luar negeri. Efek jangka pendeknya kurang bagus, tapi efek jangka panjangnya ketika pemerintah memberikan insentif terhadap manufaktur ataupun industri-industri yang bisa menelan bahan baku tadi, terus kemudian bisa dipasarkan ke dalam negeri, plus juga insentif-insentif untuk yang ekspor. Nah, kita peka-peka terhadap peraturan pemerintah yang, ini sekarang dikasih insentif di mana? Kalau diinsentif di mana, itulah peluangnya. Itu peluangnya, oke. Contoh, kalau hari-hari ini ketika pemerintah genjot yang satu namanya FLPP, jadi untuk rumah murah. Nah, itu peluangnya ada di sana. Dan kalau Anda usaha di sana, apakah kemungkinan berhasilnya tinggi? Belum tentu. Kalau Anda tidak punya pengalaman untuk bebaskan tanah, ngurus izinnya, teknik jualannya seperti apa, bangunnya bagaimana, juga akan berbahaya juga gitu ya. Jadi salah satu cara mendeteksi peluang ya adalah lihat apa perubahan atau keringanan regulasi yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Ya, jadi pemerintah akan pasti memberikan insentif bagaimana supaya ekspor kita naik, industri manufaktur supaya berkembang. Nah, di situ yang dikasih insentif perubahan peraturan ini membuat kita akan tumbuh di sana. Tapi kalau memungkinkan gitu lebih baik lagi supaya kemungkinan berhasil lebih tinggi, Anda cari orang yang sudah sukses di bidang itu. Ajak kerjasama. Kenapa kalau mereka mau kerjasama dengan kita? Nah, itu kan, itu yang harus kita pelajarin. Karena kita membuat mereka win, baru kita win. Entah bagi hasil, entah insentif, entah kita kasih saham, entah apapun. Entah kita setor istilahnya waktu, tenaga, pikiran, serta kejujuran kita, serta inisiatif kita, sehingga mereka mau, ya sudahlah. Karena orang yang sukses biasanya peluangnya banyak, mereka kurang orang. Oke. Nah, kalau misalkan Patung bisa sharing juga, saya mungkin melihat dinamika ini satu tadi memperhatikan apa insentif yang sedang ditawarkan oleh pemerintah begitu, entah itu mengenai keringanan pajak lah ataupun ada regulasi-regulasi yang diperingan gitu. Kalau Patung sendiri ada tempat-tempat tertentu tidak untuk memperhatikan ini atau memang butuh kerajinan dari orang yang mau berusaha itu untuk mencari gitu. Ya, jadi selalu perhatikan terhadap pemerintah memberikan insentif di mana tadi kan ya. Kemudian berikutnya kalau saya pribadi dalam situasi bumi gonjang-ganjing gitu ya, biasanya perhatikan banyak properti-properti yang dilepas dengan murah. Kenapa? Karena pengusahanya udah nggak tahan, utang bank, harus bayar bank, propertinya dijual. Untuk dijual, jualnya murah. Itu peluang luar biasa. Karena menurut saya pribadi begitu ya, siapapun presidennya gitu ya. Terus yang terjadi misalnya hari ini dengan siklus menurut Boston Consulting Group gitu ya, tahun 2013 sampai 2020 ini kita mengalami satu yang namanya baby boomers. Nambah 68,7 juta orang kaya baru. Nah, itu tentu saja tadinya sekolah, sekarang mendadak sudah bekerja, terima income, menikah, butuh properti banyak naiknya. Tapi yang menarik ini, ada yang turun, dijual murah, karena dijaminkan tidak tahan, tapi trennya ini naik. Nah, ini peluang yang luar biasa. Anda bisa cari yang murah-murah, dan untuk yang ini, orang-orang yang baby boomers ini luar biasa. Siklus ekonomi juga, Indonesia sudah masanya sebelumnya naik, itu karena bunganya murah. Kalau bunga murah itu adalah insentif dari pemerintah supaya ekonomi naik kan gitu menggenjot murah, orang yang utang properti lebih berani lagi gitu ya. Loan to value atau depositnya harusnya tinggi, DP-nya sekarang rendah, itu juga merupakan peluang. Terus siklus properti sendiri yang setiap 4 tahun, 5 tahun going up lagi. Tahun 98 rontok tuh. Ya, mereka. 99, 2000, 2001, 2002. Kalau Anda masuk 2001, 2002, banyak boomingnya. 2008 ketika bensin naik 128%, sempat rontok juga tuh, properti itu. Orang takut, saya enggak gitu ya. Karena setiap rontok ada peluang. Justru peluangnya asal bisa bertahan lah itu ya. Nah, selama Anda tahan tadi, tahan atau mana tahan gitu ya. Kalau Anda tahan mana nih, saya tahan ya menang. Berarti kalau misalnya 2008 rontok, 2009, 2010, 2011. Nah, kalau Anda masuk 2011, 2012 banyak menangnya. 2015 rontok lagi tuh properti. 2016, 2017, 2018, 2019. Nah, betul tahun depan. Ya, agak nunggu-nunggu wait and see tentang situasi politik, pasti ada. Tetapi dengan didorong satu lagi yang namanya
infrastruktur jadi. Nah, ini para mudikwan mudikwati siap-siap berterima kasih sama pemerintah. Trans Jawa itu tadi yang baru kita bahas juga. Ya, itu kan kalau jalan-jalan tol dibangun begini dan akan membuat lancar. Perhatikan, kalau satu daerah tidak ada jalan, ekonominya kurang. Begitu ada jalan, naik nggak? Iya. Ada yang bilang, Pak, bisa signifikan. Ya, pertanyaan gini, loh Pak, misalnya Surabaya ke Solo, saya pergi ke Solo, mendadak rumah makannya rame, nggak karu-karuan, tidak serame, lebih rame dari yang biasanya, sampai antri-antri ini. Oh ternyata waktu hari libur platnya H. Dari Semarang dari 1 jam aja, 45 menit 1 jam. Terasa dekat. L dari Surabaya ke Solo, nah ini peluang. Nah Pak, yang dilompatin, yang Nganjuk Mojokerto, bukannya itu nanti secara pertama kali ekonominya akan terpengaruh. Yes, terpengaruh karena akan bypass ke Solonya. Tetapi yang di Nganjuk di Mojokerto, dengan adanya lintas begini, dia juga tumbuh. Ekonominya dia bisa ngirim barang, ngirim begini, dan orang, oh udah mampir ke sana. Pada akhirnya semua akan tumbuh. Walaupun pertama ada efeknya. Jadi harus perhatian. Jadi mungkin harus mencari juga sekitarnya berkembang, mereka butuh apa gitu ya. Itu yang disiapkan. Memang tidak ada yang mampir ke sini misalkan gitu ya. Berkurang yang mampir. Oke, saya bukan tempat orang beli, tapi saya bisa menyediakan untuk daerah sekitar saya. Jadi ekonomi tetap jalan gitu ya. Betul. Areanya lebih sepi, lebih enak malah jadinya, nggak terlalu ramai. Jangka panjangnya akan lebih bergerak. Oke, jadi mungkin pertanyaan terakhir yang kok terakhir baru mulai loh nih. Ini udah berapa menit ya? Saya juga baru semangat. Udah nggak gitu lagi. Karena ini kan masih akan terus berlangsung nih tampaknya gitu ya, hubungan antara Amerika dengan Tiongkok gitu. Nah, kalau misalkan saya sebagai pengusaha yang ingin agar lebih sehat, mungkin ini sedikit tidak akan dibilang tidak nasionalis gitu. Wah, kalau gitu karena khawatir nanti rupiahnya akan melemah, saya harus nyimpan dolar. Nah, bahaya lagi dolar. Menurut saya dolar lebih berbahaya. Justru lebih berbahaya menurut lagi. Menurut saya pribadi gitu ya. Jadi karena uang beredar di Amerika itu banyak sekali. Presiden 1 sampai 42 kalau saya salah tahun di Dalat, saya dapat datanya. Itu zaman Bill Clinton itu uang beredar di sana 856 miliar US dollar. Ditambah George Bush Junior 2 kali menjabat, nambah 4 triliun lagi, 4.000 miliar lagi. Obama 4.000 lagi. Utangnya di sana juga enggak karu-karuan. Utang Indonesia cuma 29% dari GDP. Mereka more than 100% kan gitu ya. Dan luar biasa utangnya dan cetak uang beredarnya luar biasa sekali. Utang zaman Bill Clinton 2 juta dolar ditambah George Bush itu nambah 2 triliun, 2.000 miliar. Ditambah lagi George Bush Junior 8 tahun itu nambah 8.000 miliar US dollar. Tambah Obama 8.000 miliar US dollar lagi, 8 triliun lagi. Jadi utang dari 2 triliun mendadak jadi 8 tambah 8, ya. 18. Jadi 18. Triliun. 19 terakhir terus nambah terus. Nah ini kalau menurut saya Amerika juga not really nice gitu ya. Terus gimana pertanyaannya gitu ya? Gimana kalau saya pribadi tetap alangkah baiknya tetap ada alokasi ke emas gitu ya. Jadi tapi bukan semuanya dialihkan ke emas atau sebagian besar juga enggak ya. Kalau Anda ngalihkan ke emas itu biasanya kalau di bank atau di mana emasnya itu hanya catatannya. Dia enggak wajib beli emas. Tapi kalau kita punya backing misalnya kayak Pegadaian itu fisik lah gitu. Itu Pegadaian itu punya fisiknya. Jadi kita walaupun pakai Pegadaian digital service online, beli emas online, jual juga online mudah sekali, tapi Pegadaian sebagai perusahaan pemerintah, BUMN pemerintah, dia wajib menyediakan emasnya. Jadi fisik, setiap kita beli berapa, dia harus beli. Mereka harus nyetok. Bukan hanya catatan. Bukan hanya catatan. Emas. Nah ini, kalau Anda hanya catatan, kalau emasnya naik, Anda ikut naik. Tapi kalau Anda ikut beli fisiknya, seperti di Pegadaian, Anda ikut membuat harga emas naik. Tapi tidak boleh Anda spekulasi terus emas semua, terus rumah dijual beli emas. Itu juga bahaya pastinya gitu ya. Kalau saya cuma 7,5% aja gitu ya, tapi tetap harus punya cadangan emas gitu ya. Jadi namanya hedgingnya juga itu. Hedgingnya di situ. Selain emas, misalkan kalau mau hedging misalkan di bursa begitu. Silakan. Jadi kayak ada orang bilang kalau gitu Amerika bursanya pasti rontok kalau dengan demikian. Jangka pendek ya, tapi pemerintah Amerika punya teknik yaitu mencetak uang banyak sekali, kemudian membanjirin ke hedge fund dengan biaya murah, hedge fundnya masuk ke saham. Akibatnya sahamnya mereka tetap stabil naik aja. Selengkapnya nanti Pak Tung akan menyampaikan lebih lengkap di Smart FM. Setiap Selasa itu ya? Setiap Selasa jam 7 pagi. Smart FM. Jam 7 pagi di Smart FM dan juga di Sonora Network. Jadi bisa didengarkan di sana dan juga bisa interaktif dengan Pak Tung ya. Boleh nanya di sana ya.